Dua perusahaan raksasa asal Eropa menarik atau membatalkan investasi di Indonesia. Dua perusahaan besar asal Eropa yaitu BASF dan Eramet telah membatalkan investasi di Indonesia. Kedua perusahaan tersebut memiliki rencana investasi dalam pembangunan proyek pemurnian smelter nikel dengan nilai 2,4 miliar US dollar atau setara dengan 42 triliun rupiah. Sebelum membatalkan investasi smelter nikel di Indonesia, kedua perusahaan tersebut berencana investasi pada proyek Sonic Bay di kawasan industri Teluk Weda, Maluku Utara. Kedua perusahaan tersebut juga sudah memiliki legalitas usaha dari Indonesia dengan nama PT Eramet Halmahera Nikel untuk menggarap proyek tersebut. Jika jadi berinvestasi, proyek ini akan membangun pabrik pemurnian nikel dengan teknologi high pressure acid leach yang menghasilkan mixed hydroxide precipitate. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi atau PKM Nurul Ikhwan mengungkapkan alasan dua perusahaan raksasa Eropa tersebut mundur dari Indonesia karena menurutnya pembatalan tersebut merupakan keputusan bisnis yang didapat oleh kedua perusahaan tersebut setelah melakukan evaluasi. Selain itu, pembatalan investasi tersebut juga disebabkan karena pertimbangan akan perubahan kondisi pasar nikel yang signifikan. Namun, menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira, mundurnya dua perusahaan raksasa tersebut karena satu, perusahaan tersebut tidak lagi melihat pentingnya membangun fasilitas pengelolaan nikel. Hal ini disebabkan karena cadangan untuk bahan baku nikel di Indonesia terbatas, sehingga mereka membatalkannya. Alasan kedua adalah adanya alternatif lain bahan baku kendaraan listrik selain nikel, seperti lithium ferrophosphate. Indikasi lain yaitu berupa aturan di negara-negara maju seperti di Uni Eropa ada due diligence atau pemeriksaan yang dilakukan oleh konsultan hukum pada perusahaan, di mana mereka akan melihat aliran rantai pasok. Pasalnya, selama ini Indonesia memiliki kelemahan dalam hal tersebut. Kelemahan nikel Indonesia adalah ketertelusurannya masih buruk. Artinya, hal ini membuat pihak Uni Eropa kesulitan untuk melacak asal-usul biji nikel Indonesia karena masih kurang pendataan.